Kisah Klorofan, makhluk pengambil wajah. Angin sore merauke, berhembus pelan, ketika Revi menurunkan ranselnya di depan rumah singgah kecil, dekat hutan Wuluko. Ia datang sebagai mahasiswa antropologi, membawa tugas penelitian tentang cerita rakyat Papua. Tapi jauh di balik alasan akademik itu, ada alasan lain yang tak ia akui pada siapapun. Ia ingin melarikan diri dari kenyataan bahwa kakaknya, Bara, baru saja meninggal dalam kecelakaan. Kalau sudah siap, besok saya antar masuk hutan, kata pemandunya. Paye saya, pria tua itu memiliki tatapan yang dalam, seperti pernah melihat terlalu banyak hal di tempat yang tidak seharusnya. Revi hanya mengangguk. Saya di sini cuma mau wawancara soal legenda lokal. Paye saya menatapnya lama. Yang kamu cari, jangan sampai malah menemukan kamu duluan. Revi tidak mengerti maksud kalimat itu, tapi ia membiarkannya berlalu. Malam tiba, rumah singgah itu sunyi, hanya ditemani suara serangga dan dentingan daun saling bergesek. Revi membuka buku catatannya dan mulai menuliskan pertanyaan untuk esok hari. Ia memikirkan Bara yang seharusnya berulang tahun bulan depan. Dan tanpa sadar ia berbisik, "Andai kamu masih ada, Kak." Kalimat itu seperti jatuh ke tanah dan memantul kembali sebagai gema. Namun gema itu terdengar berbeda. Dari arah hutan, seseorang berbisik pelan, memanggil namanya. Revi. Revi terlonjak. Ia menutup bukunya cepat, menatap keluar jendela. Gelap, tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada lagi di dunia ini. Suara Bara. Revi, kamu di sini? Jantung Revi berdetak keras. Tidak mungkin, gumamnya. Ia berdiri, mendorong jendela sedikit terbuka. Udara dingin menyusup, membawa aroma tanah basah. Suara itu kembali dari dalam pepohonan. Revi melangkah keluar tanpa memikirkan apapun, seperti ditarik oleh magnet. Ia berhenti di tepi hutan. Pepohonan Wuluko berdiri tinggi, hitam, seolah menutup langit. Ketika ia hendak maju, suara seseorang menghentikannya. "Jangan masuk." Revi Pak Yesaya berdiri beberapa meter darinya, membawa lampu minyak. Wajahnya tegang. "Suara itu kakek saya," ujar Revi gemetar. Pak Yesaya menatap lekat-lekat. "Itu bukan kakakmu." Revi membuka mulut, hendak menyangkal, tetapi pria tua itu mendekat dan berkata pelan, "Ada makhluk di Wuluk yang meniru suara orang yang kamu rindukan. Kalau kamu menjawab panggilannya, dia akan datang." Revi menelan ludah. "Apa maksudnya di hutan ini?" Jawab Yesaya dengan suara yang hampir berbisik. "Rindu adalah undangan." Sebelum Revi sempat bertanya lebih jauh, suara itu terdengar lagi lebih keras, lebih dekat, seolah tepat di belakang pepohonan. "Revi, kemari." Revi melangkah mundur, merinding. Suara itu identik dengan Bara, tapi ada nada panjang di ujung kata-katanya. Seperti seseorang mencoba memanjangkan suara manusia, tapi tidak tahu caranya. Pak Yesaya memadamkan lampu minyak. "Kembali ke dalam. Jangan menatap ke hutan terlalu lama." Dia memperhatikan. Saat mereka berjalan kembali ke rumah singgah, Revi merasa sesuatu atau seseorang mengikuti dari balik gelap hutan. Daun-daun bergerak sangat pelan, seolah ada wajah yang mengintip dari balik pepohonan. Di depan pintu, Pak Yesaya berkata pelan, "Mulai malam ini, apapun yang kamu dengar dari hutan, jangan dibalas." Revi mengangguk, walau pikirannya penuh tanya. Tapi sebelum ia menutup pintu, dari kejauhan terdengar suara langkah pelan. Seseorang berjalan ke tepi hutan. Revi refleks menoleh, dan ia melihatnya. Siluet seorang pria, tinggi, berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu tampak seperti Bara, bahkan memakai baju yang sama seperti saat ia dikuburkan, tapi wahana matanya terbuka lebar dan
tanpa kelopak, tidak berkedip. Revi tidak tidur malam itu. Setiap detik, ia memikirkan sosok yang berdiri di bawah pohon besar. Sosok yang tampak persis seperti Bara, kakaknya, kecuali satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang. Mata tanpa kelopak yang tak pernah berkedip. Pagi tiba dengan cahaya pucat. Revi duduk di depan rumah singgah sambil menanti Pak Yesaya. Ketika pria tua itu datang, ia membawa map plastik berisi foto-foto lama yang warnanya sudah menguning. "Kamu bilang sosok itu mirip kakakmu?" tanya Yesaya tanpa bosi-bosi. Revi mengangguk. Sangat mirip. Pak Yesaya menatapnya lama, seolah memastikan jawabannya bukan sekadar imajinasi. Lalu ia membuka map itu. "Lihat ini." Revi memperhatikan foto pertama. Seorang pria muda, pupil matanya kosong. Tapi yang membuatnya ternganga adalah wajahnya tidak ada. Bagian depan, kepalanya mulus seperti lilin yang dilelehkan. Tidak ada mata, hidung, bibir, hanya kulit datar yang licin dan mengilap. Foto kedua menunjukkan hal serupa. Seorang wanita dengan wajah hilang, seperti lapisan mukanya disobek sekaligus. Revi menggeleng cepat. "APA ini, Castle." "Bukan." Pak Yesaya menarik napas panjang. "Ini korban klorovan." Revi mengulang pelan. "Klorovan." "Yes." Suara Yesaya rendah, berat. Makhluk yang mengambil wajah orang yang memanggilnya. "Dia menirukan wujud orang yang kamu rindukan. Dia datang membawa wajah itu untuk memancingmu mendekat." Revi menelan ludah. Ia ingin tertawa, ingin mengatakan semua ini tidak masuk akal. Tapi ingatan tentang sosok Bara dengan mata terbelalak membuatnya membisu. "Terakhir kali klorovan muncul," lanjut Yesaya, 5 tahun lalu. "Korbannya pendatang seperti kamu. Dia sering menyebut nama ibunya yang sudah meninggal. Di Houghton." Revi bisa merasakan darahnya mendingin. Yesaya melipat map itu. Klorovan hanya butuh satu hal. Pelukan manusia. Kalau kamu memeluknya, wajahmu akan hilang. Dia akan memakai wajahmu sebagai topeng baru. Revi memalingkan muka. "Tapi, kalau saya merindukan kakak saya, apa itu juga?" "Itu berarti dia sudah mendengar," jawab Yesaya tajam. "Rindu adalah panggilan. Kamu harus berhenti memikirkannya. Kalau tidak mau, dia datang lagi." Revi tidak menjawab. Malam berikutnya, hujan turun tipis. Revi berusaha fokus pada catatannya, tapi pikirannya selalu kembali pada sosok itu. Pada suara Bara, pada kenangan mereka. Di tengah hujan, terdengar ketukan halus. Tok, tok, tok. Revi menegang. Ketukan itu datang dari jendela kamarnya. Pak Yesaya pernah bilang, "Jangan menatap ke hutan, jangan menjawab suara panggilan." Tapi ini bukan hutan, ini jendela. Ketukan itu terulang, lebih keras. Revi perlahan menoleh, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Di balik kaca jendela, berdiri sosok kakaknya. Bajunya basah menempel di kulit, rambutnya meneteskan air. Tapi wajah itu tersenyum kaku. Yang membuat Revi hampir menjerit adalah caranya mengetuk kaca. Dengan telunjuk yang sangat pucat, bergerak pelan, seperti tidak mengerti bagaimana manusia mengetuk. "Revi," panggilnya. Suara itu sama persis, identik, tapi nadanya aneh, terlalu panjang, terlalu lembut, seperti pita suara yang meniru, tapi tidak memahami emosi. Revi memundurkan tubuh. Sosok itu tersenyum lebih lebar. Bibirnya meregang dengan tidak natural. Mata tanpa kelopak itu tidak berkedip. Bahkan ketika air hujan mengalir, masuk langsung ke bola matanya. Sosok itu menempelkan kedua tangannya ke kaca, seolah ingin masuk. Kemudian perlahan, ia berkata dengan suara yang lebih lembut, "Aku kedinginan." "Bukakan pintunya, Revi." Wajah itu tetap tersenyum, tapi matanya memandang tanpa jiwa, memandang seperti makhluk yang menunggu untuk memeluk korbannya. Revi menutup semua tirai malam itu.
Ia duduk di lantai dengan napas tersengal. Tubuhnya masih gemetar setelah melihat sosok bara di jendela. Ketukan itu tidak berhenti sampai lewat tengah malam. Ketukan lembut yang pelen-pelen berubah menjadi garukan. Seolah makhluk itu mulai kehilangan kesabaran. Ketika pagi tiba, ketukan itu akhirnya menghilang. Tapi rasa was-wasnya tidak ikut pergi. Di luar, hujan masih menyisakan kabut tipis yang melayang rendah. Revi membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tanah di depan jendela penuh jejak kaki yang ditinggalkan seseorang tanpa alas. Memanjang menuju hutan. Dia sudah mulai mengikuti aromamu, ujar suara berat dari belakang. Revi terkejut mendapati Pak Yesaya berdiri di sana, membawa busur dan belati panjang, seperti bersiap menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar binatang. Kita harus masuk hutan, kata Yesaya tanpa menunggu jawaban. Kalau dia sudah menampakkan diri di jendela, berarti dia mau sesuatu darimu. Kita harus tahu seberapa jauh dia sudah membuka jalan. Revi ingin menolak, tapi rasa takut bercampur penasaran membuat kakinya bergerak mengikuti. Hutan Wuluko dipenuhi bau lumut basah dan tanah tua. Cahaya matahari tertahan oleh dahan-dahan raksasa yang menjalin seperti sangkar. Revi merasa seperti memasuki dunia lain. Jika kamu mulai mendengar suara familiarmu, ujar Yesaya, pejamkan mata, jangan lihat apapun. Revi mengangguk, menggenggam recorder di tangannya. Namun beberapa menit kemudian, ia mendengar sesuatu. Bukan suara bara, bukan suara manusia sama sekali. Lebih seperti bisikan dari banyak mulut, tapi tanpa suara lidah yang utuh. Semakin dalam mereka berjalan, semakin kuat aroma besi tercium aroma darah yang tipis, bercampur tanah lembab. Lalu Revi melihatnya. Di antara pepohonan, sesuatu bergerak pelan. Sosok manusia. Tidak. Banyak sosok. Mula-mula 1, kemudian 2, lalu 9. Lalu lebih banyak lagi. Keluar dari balik pepohonan dengan langkah goyah seperti anak kecil yang baru belajar berdiri. Tubuh mereka kurus, kulitnya pucat, dan wajah mereka tidak ada. Hanya bidang kulit datar, seperti seseorang menghapus mata, hidung, mulut, dan meninggalkan kepala kosong tanpa identitas. Revi menahan napas. Ia ingin mundur, tetapi salah satu dari makhluk itu tiba-tiba berhenti tepat di depannya. Makhluk itu mengangkat tangannya dan menunjuk gelang kulit di pergelangan Revi. Gelang yang dulu dibuatkan bara. Makhluk tak berwajah itu mendekat, meraba gelang itu dengan tangan gemetar. Revi membik. Sentuhan itu sangat dingin-dingin seperti kulit orang mati. Pak Yesaya menarik Revi mundur cepat. Jangan. Mereka bukan lagi manusia. Mereka hanya hampa korban yang kehilangan wajahnya. Revi menatap sekeliling. Mereka mengikuti saya. Bukan kamu, kata Yesaya. Mereka mengikuti wajah kakakmu yang sedang dipakai makhluk itu. Revi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ketakutan apapun. Yesaya menariknya lebih jauh ke tepi hutan, sampai mereka tiba di sebuah pohon raksasa. Batang pohonnya gelap, mengeluarkan aroma getah aneh yang baunya mirip daging terbakar. "APA ini?" tanya Revi. Yesaya mengangkat lampu minyak, menerangi bagian batang yang berlubang. Revi menahan teriakannya. Di dalam lubang pohon itu, puluhan wajah manusia tergantung seperti topeng. Mata mereka tertutup, bibir terjahit rapat seperti sedang tidur dalam horor yang tidak pernah selesai. Wajah-wajah itu tersusun rapi. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang seperti masih segar, baru diambil semalam. Ini, suara Revi hampir hilang. Koleksinya. Yesaya mengangguk. Tempat klorofan menyimpan wajah sebelum ia memakainya. Sebelum Revi bisa memproses semuanya, suara itu datang lagi. Suara bara. Pelan, lembut, sangat dekat. "Revi, aku di sini." Tapi kali ini bukan dari jendela. Suara itu datang dari balik pohon raksasa. Di antara wajah-wajah yang tergantung. Dan langkah pelan, seseorang terdengar mendekat. Dari balik pohon raksasa itu, sesuatu
akhirnya muncul. Bukan lagi siluet samar, bukan lagi sosok yang bergerak mirip manusia. Kini makhluk itu berdiri sepenuhnya di hadapan Revi. Klorovan. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia manapun yang pernah Revi lihat, dengan kulit pucat kehijauan seperti lumut yang tumbuh di batu kuburan. Bahunya sempit tetapi memanjang aneh, dan jemarinya terlalu panjang untuk disebut milik manusia, seolah tulangnya bertambah sendiri. Tetapi yang paling menyesakkan adalah wajahnya. Bukan wajah, hanya warna hitam legam, rata seperti bayangan pekat yang menelan semua cahaya. Tidak ada hidung, mulut, atau lekukan, hanya bentuk kosong, seolah wajah itu terbakar habis. Namun di tengah kehampaan itu, ada dua bola mata besar putih, bulat, tanpa kelopak, dan terbuka ekstrem. Mata yang tidak pernah berkedip meski disentuh angin hutan, dan menempel pada bagian kepalanya seperti topeng yang dipakai paksa. Terdapat wajah bara. Wajah itu terlihat baru, seperti baru saja dicopot dari seseorang yang masih hangat. Kulitnya menempel miring. Bagian pipi belum sempurna menyatu dengan permukaan hitam di bawahnya. Saat Klorovan bergerak, wajah itu bergeser sedikit, tidak mengikuti bentuk tengkoraknya. Revi menahan napas sambil mundur. "Kakak, Bara." Klorovan mencondongkan kepala, dan dari topeng wajah bara itu keluar suara lembut, suara yang Revi kenal sangat baik. "Revi, adik kecilku, sini, peluk kakak." Nada suara itu lembut, namun setiap huruf terdengar seperti dipanjangkan dan dipelintir, seperti pita suara yang tidak tahu cara menirukan emosi manusia. Pak Yesaya segera mengangkat busurnya. "Jangan mendekat, dia memanggilmu supaya kamu menyerahkan wajahmu." Klorovan mengabaikannya. Ia melangkah maju. Gerakannya lambat tapi mantap, seperti tidak peduli pada ancaman atau senjata apapun. "Revi." Suara itu semakin lembut, semakin identik. Revi menutup telinganya, tapi rindu yang ia tekan selama ini mulai membanjiri pikirannya. Hatinya bergetar. Ia ingin Bara. Ia ingin pelukan terakhir yang tak pernah ia dapat saat Bara dikuburkan. "Bara, kalau itu benar kamu." Suara Revi pecah. Pak Yesaya memegang bahunya keras. "Itu bukan kakakmu." Klorovan tidak punya wajah. Dia memakai wajah Bara untuk memancingmu. Tetapi Klorovan terus mendekat. Tangannya yang panjang terulur. Jemarinya gemetar, seperti anak kecil yang ingin digendong. Dua mata putih itu menatap Revi tanpa kedip, seolah menuntut jawaban. "Revi, aku kedinginan. Peluk kakak." Wajah Bara yang dipakainya tersenyum kecil, senyum yang dulu sangat Revi kenal. Senyum yang kini terlihat kosong. Revi merasa tubuhnya melemah, seperti ada tali halus yang menarik seluruh perasaannya. Rindu berubah menjadi kabut yang mengaburkan pikiran. "Kalau aku memeluknya," gumam Revi, "aku bisa bersama Bara." "Ken?" "Yes, sis." Revi teriak, "Kalau kamu memeluknya, wajahmu akan diambil. Kamu tahu apa jadinya? Kamu akan jadi salah satu makhluk tanpa wajah yang berkeliaran di hutan ini." Revi menggeleng. "Tapi aku rindu." Klorovan berdiri tepat di depannya kini. Ia membuka kedua tangannya libar-libar. Wajah Bara menatap Revi, tersenyum. Tapi dua mata putih tanpa kelopak itu terus mengawasinya dari balik topeng. Berkedip tidak pernah. "Revi." Bisikan itu lembut, manis, mematikan. "Peluk kakak." Dan Revi dengan air mata jatuh tanpa ia sadari, perlahan mengangkat tangannya, mulai meraih makhluk itu. Rindu sudah menutup logikanya, dan Klorovan menunggu hanya selangkah lagi sebelum ia mendapatkan wajah barunya. Kabut turun begitu tebal malam itu, hingga batang-batang pohon wuluko tampak seperti bayangan raksasa yang bergerak perlahan. Revi berdiri terpaku, hanya beberapa langkah dari Klorovan yang masih memakai wajah kakaknya, wajah yang seharusnya sudah lama terkubur, tetapi kini tergantung di kulit pucat kehijauannya, seperti topeng basah. "Revi." Suara itu lembut, hangat,
Akrab, terlalu akrab. Peluk kakak, kau kedinginan, adik kecil. Revi, tubuhnya menolak. Tetapi rindunya menyergap seperti tangan yang mengunci dari belakang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Jangan jawab, bisik Mama lirih di belakangnya. Kalau kau menjawab, kalau kau memanggil namanya, dia akan mengambil suaramu dulu, lalu wajahmu. Tapi suara kakaknya itu terlalu nyata, terlalu meyakinkan. Dengan napas terputus-putus, Revi melangkah satu langkah ke depan. Tubuh Klorofan berubah, keempat jarinya memanjang seperti ranting basah, meraih udara seolah ingin menyentuh pipi Revi. Wajah yang dipakainya mengendur, mengering, retak di bagian bibir. Tapi senyum itu tetap sama-sama seperti kakaknya yang selalu menenangkan Revi ketika takut gelap. Revi, Pellet, hanya itu yang kuinginkan. Revi menutup mata. Satu langkah lagi, hanya satu. Dan itu berarti ia menyerahkan dirinya kepada hutan Wuluko menjadi warga hampa seperti yang lain. Namun, tepat saat ia hampir menyentuh tubuh makhluk itu, angin berbalik mendadak, berputar membentuk pusaran dingin. Daun-daun bergetar, kabut terbelah. Di tengah pusaran itu, muncul sosok lain. Bayangan pertama sama, lalu perlahan wujudnya menjadi jelas. Kakaknya, yang asli, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai roh penjaga hutan. Tubuhnya dibalut cahaya kehijauan, seperti fosfor yang menyala redup. Revi, suara kakaknya yang sesungguhnya serak, lemah, dan sangat berbeda dari suara palsu Klorofan. Jangan dekati dia. Klorofan menyeringai, kulit wajah yang ia kenakan bergeser. Hampir jatuh, aku menemukannya duluan, gumamnya. Nada suaranya berubah menjadi berat dan bergetar. Dan cerita pun tamat.